Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini di webinar online ya, Sekolah Alam Bandung dengan tema Eco Family menjadi keluarga Muslim pelindung bumi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini perkenalan singkat dari saya. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Ita ya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Suci Wulandari, background saya dari teknik sebenarnya bukan dari pendidikan. Dari teknik lingkungan bisa dibaca S1 saya di Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2-nya di ITB. Pengalaman proyek dan lainnya pernah di proyek-proyek yang memang kaitannya dengan lingkungan, terutama untuk persampahan dan proyek-proyek dengan perusahaan dan pemerintah. Nah, berikut adalah salah satu sumber ya rujukan kemudian kenapa diangkat tema ini. Tentunya dari Al-Quran ya sebagai pedoman hidup kita, yaitu dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini merupakan ayat yang populer ya, untuk terutama kalau kita bicara soal destruksi atau kerusakan yang terjadi di muka bumi. Nah, kaitannya mungkin akan lebih soal persampahan yang akan mengingat situasi dari tempat kota yang kita tinggali sekarang yang sedang darurat di bidang persampahan. Nah, kita bisa baca ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa menyimak di Al-Quran nanti. Artinya dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi dari Quran ini ya, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini menegaskan kepada kita bahwa apa yang kemudian terjadi saat ini ya, di mana kerusakan di bidang lingkungan terutama, itu sebenarnya akarnya adalah dari siapa sih yang keroknya ke masalahnya? Dari kita-kita, dari manusia seperti itu. Nah, untuk menguatkan ya, kita bisa lihat dokumentasi dari atas, diambil dari atas ya, mungkin menggunakan drone juga, dari kondisi TPA, salah satu TPA yang ada yang menampung sampah dari Kota Bandung. Itu TPA Sarimukti. Mari kita simak bersama. Terasa semakin perlahan akan cerita tentang kita. Aku tiada lagi Nah, itu dia Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana kondisi TPA Sarimukti ternyata yang penuh dengan kepulan asap dan bahkan sampai terbakar ya tadi. Asap-asap itu juga dari hasil terbakarnya TPA. Bayangkan Bapak Ibu semua TPA yang isinya sampah-sampah ya, baik itu sampah organik, anorganik, terutama sampah yang combustible yang mudah terbakar seperti plastik, itu terbakar gitu. Dan menimbulkan pencemaran yang tidak ada pencemaran tanah ya, karena ditimbulnya sampah ke tanah, tapi juga pencemaran udara karena terbakarnya sampah-sampah tersebut. Baru salah satu cuplikan dari tadi ya, kita lihat di terjemahan Quran Surat Ar-Rum ayat 1 kerusakan. Kerusakan di bumi ya, tadi ada pencemaran tanah dan udara. Selanjutnya, surat selanjutnya juga di Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 menegaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menerapkan amanat kepada langit, bulan, dan gunung-gunung, maka tadi langit, bulan, dan gunung enggan untuk memikul amanah dan khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipukullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan bodoh. Ketika ini dikaitkan dengan tadi ya lingkungan, bahwa sesuai juga dengan visi misi Sekolah Alam Bandung ya, bahwa seharusnya kita manusia ya ketika diberikan amanah untuk menjaga bumi, untuk mengelola bumi menjadi Khalifatullah fil ard, kita bisa memikul amanah tersebut dengan amanah. Namanya juga diberi amanah kan harus tanggung jawab seperti itu. Tetapi kenyataannya di sini ditegaskan ya, manusia itu cenderung zalim dan bodoh. Jadi tadi makanya ada kerusakan di mana-mana ya tadi, karena sifat manusia itu
kadang zalim dan bodoh. Walaupun mungkin ada manusia yang juga mencoba untuk melakukan perbaikan, tapi sifat manusia yang kemudian tadi zalim dan bodoh itu berpotensi untuk menghancurkan muka bumi ya tadi, merusak alam yang telah dianugerahkan Allah kepada kita yang harusnya kita memakmurkan bumi malah merusak bumi. Kemudian juga berkaca dari keyakinan hidup kita ya bahwa Islam itu sebenarnya adalah agama yang lengkap dan sempurna. Kalau kita bicara soal lingkungan, itu akan sangat erat kaitannya juga dengan Islam gitu pedoman hidup kita karena Islam juga dianggap sebagai the way of life ya, cara pandang hidup kita dan meliputi semua aspek kehidupan, tidak hanya soal pendidikan, tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal lingkungan gitu. Jadi semua aspek itu di backup, ada semua tuntunannya di agama kita, gitu, agama Islam, mengatur semua sisi kehidupan. Lengkap, komplit, dan sempurna, perfect ya. Tetapi mungkin kita ya PR kita sebagai umat muslim ya, itu kurang menggali gitu. Sebenarnya kita tuh disuruh apa sih? Dan bahkan sekarang juga banyak dikaitkan kan agama kemudian sebagai cara pandang dalam melakukan dan sebagai dasar untuk melakukan semua aktivitas gitu. Nah, ini tapi faktanya ya di lapangan ya kita bisa lihat juga nih setelah tadi kita lihat TPA Sarimukti, kita akan lihat kondisi sebelum ke Sarimuktinya ini seperti apa gitu. Ini dari pemerintah Kota Bandung. Mari kita lihat ya. Sudah tahukah kondisi TPA Sarimukti hari-hari ini? Lights will guide I will try to fix you. Oke, itu ya. Setelah kita tadi lihat di TPA-nya, ternyata perjalanan menuju TPA juga butuh effort atau perjuangan ya. Tadi bisa dilihat bapak-bapak yang harus mencangkul sampahnya ya. Maksudnya harus apa namanya? Ambil sampahnya, belum naikin ke truk sampahnya. Dan sepanjang saya lihat di Kota Bandung ya, di daerah Dago juga, truk sampah itu kadang kelebihan muatan. Kadang diganjal kan, atasnya itu dipakai kayu atau apa, jadi dia bisa muat lebih banyak. Bayangkan harusnya misalnya kapasitas muatannya hanya berapa ton, bisa bertambah ya karena tadi dia diberikan tambahan kayu ke atasnya. Saking banyaknya sampah, volume sampah yang harus diangkut gitu karena biasanya kan orang-orang meletakkan sampah di pinggir jalan. Nah, harus diangkut oleh truk-truk sampah selain di TPS gitu kan. Drop point-nya kalau nggak di TPS ya di pinggir jalan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu semua yang perlu diketahui itu semua hanya memindahkan masalah sampah-sampah atau kotoran dari rumah Bapak Ibu semua berpindah ke TPS, berpindah ke pinggir jalan, kemudian berpindah ke endingnya ke TPA. Dan tadi ya, karena polanya kurang tepat dan sebagainya ya, akhirnya justru ketika musim kemarau, sampah-sampah itu terbakar. Padahal, ya tadi, itu perjuangan untuk sampai ke TPA aja butuh. Tadi bapak-bapak yang mengemudikan truk harus sabar rela untuk antri berjam-jam ya untuk bisa masuk ke TPA karena aturannya panjang sekali. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung, tapi juga di kota-kota lain. Itu yang menjadi sebuah ironi. Maka dari itu, mari kita kemudian sama-sama nih belajar bagaimana sebenarnya apa kita bisa menjadi bagian solusi dari permasalahan ini. Oke, lanjut. Itu fakta di lapangan ya. Nah, ini adalah salah satu buku ya, karya dari seorang ulama. Ulamanya itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia terkenal memang ahli di bidang fikih ya. Jadi judul bukunya adalah Islam adalah agama yang ramah lingkungan. Ini saya rekomendasikan untuk bisa dibaca Bapak Ibu semua. Ya, semoga bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita. Nah, dan banyak juga sih karangan-karangan penulis lain ya, atau di Indonesia tuh ada beberapa ormas
Islam juga sudah menerbitkan gitu, misalnya seperti NU ya menerbitkan panduan untuk zero waste kalau nggak salah, dan banyak lah. Nah, harapannya tadi ya dengan komunitas-komunitas keagamaan, ormas Islam sudah mulai sadar, ya Islam bisa menjadi agama pencerahan gitu ya, terutama kita sebagai penganut menjadi contoh cerminan untuk sadar terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini, semuanya tuh akan berdampak kembali ke kita. Oke, saya izin charger laptop dulu ya Bapak Ibu karena baterainya mau habis. Oke, sambil dilanjutkan ya. Jadi ini salah satu buku rujukan, rekomendasi juga. Nah, mungkin secara singkat ya, saya juga tidak akan panjang lebar. Kita bisa, tahukah Bapak Ibu semua ya bahwa barang-barang yang ada di rumah kita, yang mungkin bisa jadi juga tertata rapi atau berserakan, itu sebenarnya berasal dari kita ya, karena kita kan menggunakan barang itu. Nah, kalau kita cenderung untuk menumpuk barang, terus berbelanja ya, tiada henti, itu justru akan menimbulkan bumerang bagi kita. Maksudnya gimana? Gitu. Maksudnya adalah benda-benda yang akhirnya tidak terlalu banyak itu, ataupun sudah tidak digunakan, nantinya akan menjadi sampah gitu. Apalagi yang sekali pakai gitu kan, benda-benda sekali pakai, misalnya botol minum gitu kan, kalau sekali pakai ya udah habis itu dibuang. Nah, itulah yang akan menjadi sumber masalah di tempat selanjutnya ketika tidak terkelola dengan baik. Nah, benda-benda baik yang kecil maupun besar itu semua nantinya akan menjadi sampah ketika kita tidak berusaha untuk memberikan nilai fungsi tambahan pada benda tersebut. Nah, benda-benda kecil ya, misalnya bungkus kemasan jajan anak kita, kemudian juga benda-benda bekas pun, misalnya perkakas, residu yang besar, misalnya kita punya sofa yang lama nggak dipakai ya, itu juga bisa menjadi sampah. Pokoknya ketika kita berbelanja secara impulsif ya, apa-apa beli gitu, tanpa pertimbangan kegunaan jangka panjangnya dan hanya sekedar keinginan bukan kebutuhan. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu semua, itu akan menjadi sumber sampah di sampah kita ya, yang harus dikelola. Jadi jargon sampahku tanggung jawabku itu juga perlu diresapi gitu Bapak Ibu semua, jangan sampai sampah tanggung jawab petugas kebersihan gitu. Ya memang itu jobdesknya petugas kebersihan. Tapi kita sebagai orang yang mengkonsumsi, yang menggunakan barang tersebut, itu berkewajiban mengelola barang tersebut hingga tersalurkan ke tempat yang tepat gitu. Jadi tidak hanya memindahkan masalah, tapi mengelolanya sampai ketemu tujuan yang tepat gitu, yang bisa memanfaatkan atau mengelola barang sampah-sampah kita agar tidak terbuang ke lingkungan secara sembarangan, yang justrunya akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan di tempat lain gitu. Dan jangan mudah tergiur Bapak Ibu dengan diskon, flash sale, barang-barang yang mungkin sebenarnya kita belum butuh-butuh banget nih, tapi kita koleksi terus-menerus, akhirnya malah jadi tumpukan barang dan sampah di rumah kita. Kan sumpuk juga ya Bapak Ibu kalau lihat banyak barang yang tidak berguna gitu di rumah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya juga ini ya, kita ya hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam konsumerisme ya. Apa-apa harus beli gitu. Hati-hati Bapak Ibu, karena itu tidak sehat ya. Tidak sehat bagi kita, tidak sehat bagi kantong kita dan bagi lingkungan. Ya kecuali Bapak Ibu mungkin punya banyak uang yang mungkin bisa disalurkan ke tempat yang tepat, selain tadi mengkoleksi barang-barang yang mungkin justru akan menimbulkan sampah di kemudian hari, yang cenderung akan merepotkan kita sendiri ya, dan menjadi masalah di tempat lain. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu hati-hati juga ya Bapak Ibu dengan konsumerisme gaya baru. Maksudnya gaya baru gimana nih? Sekarang kan Bapak Ibu bisa tahu ya, gerakan zero waste, minum sampah, dan hidup ramah lingkungan yang berbau sustain tuh dikampanyekan. Ya kan Bapak Ibu, kita bisa lihat misalnya kita beli semua produk tuh ada eco labelnya atau bilang ramah lingkungan dengan embel-embel ramah lingkungan, tapi ternyata tidak ramah lingkungan. Hati-hati. Jadi kita malah tergiur ya untuk beli-beli barang-barang baru yang sebenarnya di rumah kita tuh sudah punya barang tersebut yang fungsinya sama, tapi karena tergiur dengan tadi ya, oh ini zero waste,
ini ramah lingkungan, terus akhirnya kita beli, padahal kita udah punya barang sebelumnya, dan barang sebelumnya justru jadi sampah. Ya pokoknya kita tuh akan malah beli barang baru yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh-butuh banget, tapi karena embel-embel ramah lingkungan, kemudian zero waste dan sebagainya, justru kita tergiur untuk mengkoleksinya dan malah bingung kita mau pakai yang mana gitu Pak. Jadi hati-hati. Ya boleh beli beli jika kita memang membutuhkan, tidak punya barang tersebut dan dirasa pengen substitusi barang yang kita nggak punya, misalnya nggak punya tumbler, ya udah beli tumbler gitu. Tapi hati-hati, misalnya kita sebelumnya sudah punya barang tersebut tapi malah beli barang lain gitu, itu hati-hati gitu, karena malah kita akan justru juga sama menumpuk barang-barang baru. Oke, lanjut. Ya, jadi prinsipnya itu kita harus bertanggung jawab atas barang-barang yang kita pakai dan gunakan. Nah, mau menerapkan pola hidup zero waste itu ternyata tidak perlu beli barang yang baru ya. Kita bisa manfaatkan apa yang kita miliki di rumah hingga barang tersebut pensiun. Pensiun di mana sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak bisa di-recycle, sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Misalnya kita punya sepatu, sepatunya masih bagus, tapi misalnya bawahnya aus gitu ya, kita bisa sol itu. Setelah di sol ternyata bagian atasnya rusak gitu ya. Kemudian diusahakan untuk bisa dipakai terus sampai barang itu memang diperbaiki sudah tidak bisa, sudah secara look tampilan juga sudah tidak layak, nah itu baru kita pensiunkan. Dan ketika kita pensiunkan juga barang tersebut kita harus mikir, itu dibuang kemana ya? Nah, itu yang menjadi PR ketika kita punya barang itu. Jadi kita harus menyalurkan ke tempat yang tepat, bukan sekedar memindahkannya, udah buang, 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 buang. Nah, kalau di pola hidup zero mikir banget gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan seputar linear ekonomi. Linear ekonomi itu pada intinya adalah salah satu konsep ekonomi ya, mungkin Bapak Ibu yang background di ekonomi lebih paham, tapi ini sejauh yang saya pahami ya, secara simpelnya adalah seperti ini ya. Sumber daya alam yang ada di bumi kita, di mana bumi ini diamanahkan oleh Allah kepada manusia untuk mengelolanya, itu diambil, kemudian dibuat misalnya di sebuah industri, kemudian didistribusikan, dia akhirnya sampai di pasar, di swalayan, sampai kita akhirnya beli, gunakan, dan terakhir adalah dibuang. Intinya land ekonomi itu sejalur yang linear gitu, ambil, buang, ambil, buang, ambil, produksi, distribusi, manfaatkan, buang. Jadi prinsipnya itu apa-apa sekali pakai, sekali pakai. Pokoknya single use, lebih ya udah ambil terus tanpa ada upaya untuk kita tuh membuat itu semua tuh nggak cuma sekedar ambil terus buang ambil buang gitu, tapi lebih sustain. Nah itu kan menjadi kampanye banyak banyak orang gitu ya, sustain sustain ini. Nah kita akan bandingkan dengan circular ekonomi, ini juga baru-baru keluar nih waktu saya beberapa tahun lalu, belum ada soal circular ekonomi. Nah bedanya apa? Ketika di linear tuh dia hanya lurus, ambil, produksi, distribusi, gunakan, buang. Ketika di circular ekonomi, sumber alam itu diambil. Sama seperti linear ekonomi di produksi. Ada distribusinya juga sama sebenarnya di awal. Tapi yang bedakan adalah kita sebagai konsumen ketika menggunakan barang tersebut, suatu barang atau produk, itu ketika barang tersebut rusak, kita tidak semata-mata langsung dibuang. Jadi konsumennya lebih cerdas ya di circular ekonomi ini, lebih bijaksana. Konsumen tersebut akan berusaha untuk memperbaiki barang tersebut, akan menggunakan barang tersebut untuk kegunaan yang lain, misalnya ketika beli air minum sekali pakai, botolnya nggak langsung buang nih, manfaatkan sebagai pot, manfaatkan sebagai ini itu, di reuse. Pastilah semua barang endingnya akan dimasuk ke tempat TPA gitu, tapi sebelum masuk TPA itu kita recycle terus nih. Ketika dibuang, nah ini juga konsumennya tuh bijaksana ya, bisa pintar memilah gitu. Ini tuh kemana 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 itu tahu dia. Oh yang bahan berbahaya nggak boleh masuk TPA. Dia akan menyeleksinya dengan sungguh-sungguh gitu. Oh ini masih bisa daur ulang nih. Oh ini organik, udah saya kelola sendiri. Oh yang ini bisa dipakai ulang gitu. Jadi di Kementerian PU sendiri sebenarnya mengkategorikan jenis sampah itu menjadi 5 ya Bapak Ibu. Ada sampah yang
masih bisa didaur ulang, yang masih bisa kita gunakan, sampah bahan berbahaya, residu dan organik. Nah, di Kota Bandung kan yang akan menjadi fokus adalah sampah organik ya. Jadi sampah organik tidak boleh masuk ke TPS kan terbaru setahu saya. Jadi dibagikan tukang empos itu karena harapannya kita tuh bisa mengkompos di rumah sendiri. Jadi sampah organik yang secara komposisi di Indonesia di Kota Baru itu hampir 40-60% itu bisa teratasi di rumah. Kan enak ya, jadi bapak-bapaknya tadi yang bawa-bawa sampah itu bisa lebih jauh, lebih ringan tugasnya gitu. Nah, di circular economy juga nantinya ya karena kita sudah milah, harusnya ada milah. Karena kita, konsumen itu milah dan tersistematis ya, ini kemana-kemananya. Nah, si industri itu bisa mengambil tag ulang si sampah-sampah tersebut yang masih bisa didaur ulang. Misalnya, botol plastik ini. Botol plastik kan dari PET ya. Kalau Bapak Ibu lihat, di bawahnya itu pasti ada lambang plastiknya kan. Misal ada 5, segitiga, pokoknya gitu. Nah, botol plastik ini ketika kita buang ya, habis itu ketika kita bisa menempatkannya ke apa namanya ke daur ulang ke tukang rosok gitu. Dari tukang rosok itu nantinya akan masuk ke pengepul sampai pengepul yang gede sampai akhirnya ke industri daur ulang. Nah, ini tuh bisa dimanfaatkan lagi menjadi biji plastik lagi gitu, si PET ini atau bahan dari botol plastik. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi si botol plastik ini sebagai ketika menjadi sampah dia bisa didaur ulang nih, diputar lagi menjadi botol lagi. Nah, beberapa produk ya sudah berupaya untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Walaupun menurut saya agak agak apa sih telat banget ketika udah ada masalah lingkungan boom gitu baru akhirnya semua bereaksi gitu. Tidak memang dirancang dari awal gitu. Sampahku nih kemana sih? Nah, saya agak menyayangkannya sih si perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Waktu meluncurkan sebuah produk dan kita konsumennya juga ya tidak diedukasi gitu. Itu tidak ada tanggung jawab atas produk mereka tuh kemana gitu. Kan circular economy baru muncul-muncul akhir-akhir ini ya setelah banyak terjadi masalah yang mengemuka ya terutama masalah persampahan di mana-mana. Karena ada hidup. Itu sih pertanyaan saya. Kak. Ya begitulah. Nah, itu circular economy itu intinya muter seperti itu. Jadi, pengambilan sumber daya alamnya tetaplah kita butuh SDA yang butuh sumber daya alam, tapi tidak akan seboros dan serakus itu ketika kita hanya ambil-ambil tanpa ada upaya untuk bisa mendaur ulang gitu. Bayangkan apalagi untuk beberapa sumber alam yang tidak bisa terbarukan kan. Itu bahaya banget sih kalau kita keruk-keruk terus tanpa adanya proses tadi ya mengurangi gitu. Nah, ini soal ekonomi, kemudian masuk ke kalau kita bicara soal fokus ke hari ini soal eco-friendly-nya sampah dulu ya. Karena ini memang yang juga jadi fokusan di Sekolah Alam Bandung dan menjadi hot topic ya. Di hot topic. Oke, sebentar ya ini soal ya Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi hierarki pengolahan sampah itu kita fokus ke yang biru dulu, yang paling atas. Yang paling atas ini ya. Jadi kita usahakan untuk bisa mengurangi sumber sampah kita. Bagaimana caranya? Dengan ini yang bisa dilihat, kita bikin food preparation atau dibikin list menu kita tuh mau masak apa hari ini, mau makan apa hari ini. Jadi kita akan bisa menyesuaikan porsi kebutuhan barang-barang yang kita beli agar tidak ada yang mubazir atau sia-sia. Intinya itu sih. Lebih ke menakar kita tuh sebenarnya butuhnya seberapa supaya tidak overload atau terlalu banyak lah membeli barang yang akhirnya malah jadi sampah itu intinya. Kemudian setelah mencoba mengurangi, kita juga mengolah mandiri hasil dari sampah kita gitu. Ketika ada barang-barang, misalnya kita punya baju yang masih bagus, tapi kita sudah tidak muat, misalnya kita sudah tidak muat untuk pakai baju tersebut atau kita sudah tidak suka, gitu kita bisa donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita punya, memang tadi ya, jargon sampahku tanggung jawabku itu benar-benar meresap gitu. Kemudian mengompos di rumah, setelah mengompos di rumah, kalau misalnya dirasa tidak punya lahan atau butuh teman, gitu bisa melakukan desentralisasi pengomposan. Jadi misalnya di RT atau RW itu kompos bareng gitu. Jadi dari rumah dikumpulkan di satu tempat gitu. Dari rumah-rumah yang di lingkup RT atau RW ada desentralisasi. Kemudian ada juga pengumpulan kompos. Jadi komposnya juga akan termanfaatkan ya
Jadi ada juga sentralisasi pengomposan, misalnya di TPS-TPS punya tempat pengomposan. Nah, ini yang tidak banget ya, adalah pengolahan sampah campuran. Berarti tandanya pemilihan di rumah-rumah itu belum berjalan dengan sempurna atau bahkan tidak ada gitu, sehingga sampahnya yang sudah adalah campur. Nah, ini akan memberatkan ya para para orang-orang teknis di lapangan ya, karena sampahnya campuran dan ini butuh teknologi yang dan yang gede banget gitu ya, misalnya. Ya pokoknya melakukan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati setelah adanya kekacauan atau permasalahan sampah yang dicampur lah. Kalau dicampur kan, aduh susah pokoknya, dan untuk pengolahannya butuh teknologi tingkat tinggi. Dan terakhir adalah yang paling paling di akhir ya, adalah tempat pemrosesan akhir. Jadi Bapak Ibu semua perlu diketahui, TPA itu bukan tempat pembuangan sampah, bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Pemrosesan ya Bapak Ibu, bukan pembuangan. Kenapa disebut pemrosesan? Karena sejatinya di TPA itu memang ada diproses, tidak langsung sampah itu ditimbun, tapi ada prosesnya. Harus tadi ya, misalnya kalau di TPA, kenapa kebakaran itu juga mungkin karena teknis ketika di lapangan itu tidak sesuai SOP, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Harusnya semua TPA di Indonesia itu, terutama untuk kota-kota besar seperti Bandung, itu harus yang sanitary landfill. Sanitary landfill itu di mana? Ya, yang kalau bahasa gampangnya yang canggih, yang punya sistem apa tadi, bisa mengeluarkan gas metan supaya tidak terbakar, yang tidak cuma ditumpuk tapi harus apa namanya, diuruk dengan tanah, terus bawah TPA-nya itu harus ada lapisan geotekstil, apa, sehingga si lidi yang masuk ke air tanah dan sebagainya. Intinya sanitary landfill itu lebih tertata lah, lebih tertata, lebih tidak seperti open dumping yang TPA-TPA itu yang terkesan kumuh, tapi sanitary landfill itu lebih tertata dan lebih secara lingkungan itu lebih baik dampak itu, meminimalisir pencemaran lingkungan. Itu kan idealnya ya Bapak Ibu, tapi ya tadi, karena kekurangan kita adalah di bagian sumber daya manusia yang belum semuanya paham soal ini, maka mari Bapak Ibu semua, apalagi kita sebagai Sekolah Alam Bandung ya, yang punya visi misi lingkungan jauh ke depan dari dulu ya, dari dulu. Harusnya kita bisa menjadi pionir, bahkan penggerak tentang tadi menjaga lingkungan ini, terutama soal persampahan. Oke, lanjut. Ini soal hierarki pengolahan sampah ya, jadi kita utamakan yang tadi, yang mencegah sampah. Lanjut ke ini ya. Kalau ini sih intinya ini sih Bapak Ibu, oh, jangan sampai kita berharap rumah kita bersih, tapi kita memindahkan kotoran-kotoran dari rumah kita, sampah-sampah kita dekat lingkungan lain yang justru merugikan lingkungan, merugikan makhluk hidup Allah yang lainnya. Misalnya kita buang sampah ini, sampah plastik ke sungai. Sungai nanti berakhirnya ke muara. Ke laut ya maksudnya, ke laut. Nah, ke laut nanti kemana sampah kita ini? Harus ketika tidak dibersihkan, ketika tidak ada tersangkut atau maksudnya akhirnya endingnya ke laut, itu akan menzalimi makhluk hidup lainnya ya, hewan-hewan laut akhirnya makan plastik gitu. Karena plastik juga kan bisa jadi mikroplastik ya, itu juga menjadi populer di penelitian lingkungan hari-hari ini. Pokoknya semua yang dilakukan manusia itu pasti ada manfaatnya. Maka kita harus sebagai manusia yang punya akal ilmu, yang punya akal ya harusnya berpikir gitu. Jangan hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa tahu sebenarnya apa yang kita lakukan itu berdampak atau tidak sih. Ini juga menjadi prinsip ya. Dan sampai kita menyingkirkan barang-barang yang menurut kita sudah tidak perlu dari rumah, tapi menimbulkan problem di tempat lain. Itu intinya. Lanjut ke berikutnya ya. Ke berikutnya, ini adalah quotes dari Pak Aang Hudaya ya. Dari Pak Aang itu menyebutkan, sebagus apapun model atau desain ekonomi, jika tidak diimbangi dengan evaluasi pola konsumsi secara mandiri, semua akan tetap menjadi menjadi bencana gunungan barang di landfill. Jadi memang kembali ke manusianya. Kalau dari saya sendiri, karena sebagai background engineer ya, teknik lingkungan,
sebagus apapun teknologi yang dikembangkan, jika tidak diimbangi kesadaran, maka berpotensi membutuhkan biaya yang sangat besar di kemudian hari, dan itu tidak menyelesaikan masalah yang jangka panjang, tidak masuk ke core intinya. Karena kemudian salah satunya saya mau hadir ya di sekolah baru juga karena ini sih. Jadi saya melihat potensi bahwa penyadaran manusia itu ya SDM kita itu dari pendidikan gitu. Kalau kita sejak ini sudah dididik untuk tahu bagaimana mengolah sampah, bagaimana memperlakukan bumi ini secara bijak gitu ya, kita benar-benar diberi tugas oleh Allah sebagai Khalifatullah fil ard itu, kita tahu harusnya ngapain-ngapain. Kita bisa tahu pedomannya dengan tadi ya belajar Al-Quran juga, dan kita mengamalkan isi Al-Quran itu, terutama yang saya angkat hari ini ya soal lingkungan, kita bisa menjadi pribadi yang tadi sadar akan aware tugas kita di bumi, yaitu menjaga amanah yang Allah berikan itu bumi ini. Sehingga tadi ya soal mau mau ada duit atau enggak ya, mau ada teknologi secanggih apapun itu, kita bisa menyelesaikan masalah sampah ini gitu. Karena kalau kita hanya berpangku tangan dengan mengandalkan teknis teknologi semata, itu tidak akan menjadi solusi gitu. Apalagi tadi ya teknologi juga bisa rusak gitu, ketika uh, spesifikasi misalnya ya teknologi-teknologi misalnya insenerasi lah di luar negeri gitu. Pembakaran sampah itu butuh sampah yang kering, bukan sampah yang terlalu basah. Sementara sampah Indonesia itu sampah yang cenderung basah. Nah, itu nggak akan masuk ke teknologi insenerator gitu, seperti negara-negara maju gitu. Di mana negara maju juga tadi akan SDM-nya terdidik, paham gitu. Mereka bisa memilah sampah dengan benar. Nah, harapannya ya, kita apalagi sebagai mayoritas muslim, itu kita bisa menunjukkan bahwa muslim juga orang-orang yang aware lingkungan gitu, bukan orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungan, bukan orang-orang yang kotor, yang tidak tertib dalam masalah menjaga lingkungan. Kita bisa buktikan itu dengan tadi yang Bapak Ibu di rumah mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk bisa mencintai lingkungan gitu. Tidak hanya secara harfiah mencintai ya, tapi benar-benar secara penerapan di kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi antara sekolah dan lingkungan itu kita bareng-bareng. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, mari mulai perubahan bersama-sama mulai dari rumah. Karena rumah adalah tempat ideal, menurut saya tempat terbaik untuk kita melakukan perubahan. Pembelajaran kebiasaan gaya hidup ramah lingkungan di sekolah selaras dengan kebiasaan gaya hidup ramah lingkungan di rumah. Jadi antara sekolah dan rumah itu punya relasi, punya connectedness ya. Kita sama-sama gitu supaya anak kita, anak-anak kita itu punya kesadaran untuk menjaga lingkungan dan bisa dibawa sampai besar gitu, sampai tua nanti gitu, dan akan meneruskan ke generasi selanjutnya. Itu kan harapannya ya, kita mulai nih, jadi kita di masa mendatang di generasi-generasi penerus kita itu sudah punya mindset untuk menjaga lingkungan lebih lebih daripada generasi kita. Mari mulai perubahan sama-sama dimulai dari rumah. Antara sekolah dan rumah bisa saling tersambung dan menguatkan. Lanjut, nah ini adalah beberapa poin yang tentang penerapan eco-family itu. Jadi eco-family itu intinya bagaimana kita bisa menciptakan penerapan-penerapan gaya hidup ramah lingkungan di tingkat keluarga yang kecil ya, dari keluarga dulu. Dan di sekolah juga bisa gitu. Salah satu yang pertama adalah mengolah sampah. Jadi sampah-sampah di rumah, Bapak Ibu semua semoga bisa dikelola dengan baik. Kita minimalkan sampah-sampah yang masuk ke TPS ya, kalau bisa sampah yang disetorkan ke TPS hanya sampah residu yang sudah tidak punya nilai guna. Kemudian yang kedua, bisa hidup minimalis, tapi ini tergantung Bapak Ibu ya. Hidup minimalis itu maksudnya hidup ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu, bukan keinginan semua apa-apa dibeli gitu. Tapi jadi sebuah pilihan ya, ini hanya salah satu dari contoh penerapan itu memilih. Kemudian bisa mulai Bapak Ibu berkebun, berikat yang punya passion ya itu sangat baik ya, karena biasanya kalau mau mengolah sampah itu kan dengan tadi misalnya buat kompos atau uh, ya kompos sih biasanya kan hasilnya bisa menjadi media tanam gitu, jadi memang muter gitu. Mengolah sampah, hidup minimalis itu sebutuhnya kita ya, secukupnya. Kemudian apa tadi,
berkebun. Kemudian poin yang keempat adalah memanen air hujan atau rainwater harvesting gitu. Apalagi ketika musim hujan ya, itu kita bisa panen air hujan. Jadi air hujan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari kita, kecuali minum ya. Karena minum kan itu harus sesuai Permenkes ya, supaya aman gitu. Tapi air hujan bisa dimanfaatkan misalnya untuk kebutuhan yang tidak terlalu harus, maksudnya bukan untuk minum ya, misalnya untuk nyuci motor, untuk nyiram air tanaman, lebih ke seperti itu. Kita jadi menggunakan air bersih itu air dari sumur atau PDAM hanya untuk minum ya, untuk minum dan kebutuhan lainnya. Tapi kita punya cadangan air hujan untuk tadi misalnya kebutuhan di luar yang primer ya, cuci motor dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat sumur resapan. Ketika masih punya lahan bisa buat sumur resapan. Kemudian buat lubang biopori, ini juga salah satunya punya dua manfaat ya, bisa untuk menyerap air hujan supaya bisa masuk ke dalam tanah, dan yang kedua juga bisa untuk mengompos sisa makanan yang dia susah untuk dikompos, misalnya duri ikan, tulang, itu bisa masuk ke lubang biopori. Dan yang ketujuh adalah eco-family juga harus hemat energi ya Bapak Ibu. Misalnya dengan ketika sudah selesai mencharger gadget gawai ya, itu bisa di gadget kabelnya jangan dicolok terus lah intinya itu. Kemudian juga mungkin mau coba pakai panel surya, walaupun mungkin masih belum familiar ya, dan beberapa hal lain masih menjadi pertimbangan gitu. Nantinya mulai hemat energi gitu, jangan boros dalam penggunaan energi. Kalau di sini kan lebih ke listrik ya. Lanjut, buat ekoenzim ini bagian juga mengolah sampah organik, jadi sampah organik bisa jadi ekoenzim juga, masuk biopori sama bikin kompos. Menggunakan filter air minum, mungkin buat Bapak Ibu yang pengen supaya nggak beli galon-galon terus ya, apalagi galon sekali pakai, bisa coba filter air minum sendiri ya. Contoh filter air minum itu bisa dilihat, biasanya pakai teknologi membran, itu ada di Masjid Salman ya, yang punya. Jadi air dari PDAM langsung disaring, yang keluar itu H2O murni, H2O gitu, maksudnya air ya. Atau banyaklah beberapa filter air yang di pasar itu, bisa mungkin Bapak Ibu coba gitu. Kemudian menggunakan bersih alami ya, meminimalkan bahan-bahan kimia keluar dari rumah kita juga gitu. Membuat ekobrik. Nah, ekobrik ini juga bisa menjadi solusi untuk sampah residu kita. Jadi yang ke TPS bisa ke TPL bisa sedikit banget gitu, karena residu aja ada di ekobrik gitu kan. Sampah-sampah plastik saya biasanya buat ekobrik dari sampah-sampah plastik yang sudah tidak ke tukang rongsok juga sudah tidak punya nilai gitu. Biasanya saya buat ekobrik gitu. Biasanya pembungkus paket-paket itu juga ya, paket-paket dari jual online gitu, itu kalau yang masih ada tulisan alamatnya kan nggak boleh ya, jadi nggak boleh kalau kita langsung buang kalau masih ada alamat yang tertera, pokoknya data identitas kita tuh bisa juga harus dirobek-robek dulu ya, bisa masukin ke ekobrik juga. Nah itu ya, ini contoh penerapan eco-family, gambarannya ya, gambar singkat saya ambil dari dokumentasi. Ini adalah rumah tumbuh Pak Anggrek dan Bu Khairul Nikmah. Jadi beliau menerapkan hidup minimalis ya, rumahnya rapi, bersih. Nah, jadi rumah itu tidak banyak barang, intinya isi barang-barang yang memang dibutuhkan. Ini beliau merupakan keluarga yang benar-benar menerapkan pengelolaan sampah ya, dicegah. Jadi beliau, Bapak Ang dan Bu Horunima itu kalau beli-beli bawa wadah sendiri ya, diminimalkan. Bawa wadah sendiri, kemudian pokoknya minimalkan sampah yang timbul. Dan manfaatkan aja wadah-wadah yang ada gitu, nggak usah beli baru. Ini mengolah sampah ya, mencegahnya sebisa mungkin. Kemudian mengolah sampah, dipilah juga. Jadi misalnya sampah organik dipilah, jelantah juga dipilah, kotak susu dipilah, bahkan popok juga dicuci bersih, kotak susunya juga dicuci, ini beling-beling, kaca-kaca dipisahkan. Beliau juga berkebun juga, bikin ekoenzim juga, bikin mall juga, bikin ekobrik juga. Pokoknya Masya Allah, contoh banget berkebun, di rooftopnya, di lantai 2-nya berkebun.
yaitu sampai panen juga dimasak kembali. Jadi berbagai rumah itu mencerminkan berapa hidupnya ramah lingkungan. Kemudian beliau juga ini yang menerapkan prinsip eat locally, jadi makan makanan yang lokal-lokal gitu, sehingga tidak perlu nih mengeluarkan, kalau secara lingkungan ya, kan kalau eat locally berarti kan kita tidak butuh transport yang jauh yang harus menghasilkan emisi ya, dengan kita naik motor gitu ya. Itu kali ya udah jalan aja langsung petik gitu, kita nggak butuh terlalu banyak energi dan menghasilkan emisi. Selanjutnya juga pemanfaatkan air ya, beliau buat lubang-lubang biopori di depan pagar rumahnya. Jadi ketika hujan, ini hujan akan masuk. Terus ini aku tutupan hijau ini yang maafkan, ini adalah toren, bukan toren ya, semacam bentong air warna biru ya, untuk menampung air hujan dari rumah. Jadi dari atas ya, masuk ke embed biru ini ya. Ini ada air hujan nanti akan dimanfaatkan oleh beliau sekeluarga Pak Ambon Eruni. Itu salah satu gambaran dari penerapan eco-friendly. Nah, tadi kan gambar ketika di rumah ya. Nah, ketika di sekolah, sebenarnya sekolah Bandung juga berusaha ya untuk menerapkan penerapan hidup yang ramah lingkungan, yang selaras alam, yang mencerminkan ya tadi rahmatan lil alamin sebagai manusia yang bertanggung jawab. Nah, berikut hal-hal yang sudah diterapkan oleh Sekolah Alam Bandung, terutama terkait pengolahan sampah ya Bapak Ibu. Nanti ya Bapak Ibu, jadi beberapa usaha ikhtiar telah diluncurkan ya, beberapa program dari Sekolah Alam Bandung ya, untuk semua jenjang di Sekolah Bandung, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. Sesuai dengan level masing-masing jenjang ya, jadi disesuaikan, tidak disamaratakan. Nah, itu yang telah dilakukan oleh Sekolah Bandung. Kemudian selanjutnya, ini adalah yang tadi, ini adalah salah satu ya bentuk dari edukasi green lifestyle di Sekolah Bandung, di mana Sekolah Bandung punya satu lagu hasil karya dari guru Sekolah Bandung juga. Beliau menciptakan lagu tentang pilah sampah, dan vokalnya juga yang menyanyikan dari guru Sekolah Bandung juga. Nah, ini anak-anak kelas 2 kalau tidak salah, ini menyanyikan lagu pilah sampah hasil karya dari internal Sekolah Bandung di acara Bandung Menanam. Bandung Menanam yang kebetulan waktu itu di sini ada Bapak Ibu dari Kecamatan Coblong. Jadi menanam di Sekolah Bandung pohon-pohonnya. Dan anak-anak kelas 2 ini menyanyikan lagu pilah sampah tersebut gitu. Jadi mempersembahkan lagu pilah sampah untuk Bapak Ibu orang-orang kecamatan ya kalau tidak. Mari kita simak bersama. Dan ini unik sih, karena anak-anak menggunakan kostum ya, baju disesuaikan dengan kategori sampah yang ada di Sekolah Bandung. Ada biru daur ulang, hijau organik, dan terakhir
residu atau limbah warna merah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata edukasi budaya itu bisa dikemas dengan maksudnya menghibur gitu ya, mendidik, apalagi saingan pendidikan sekarang itu sesuatu yang menghibur ya biasanya. Jadi kita bisa di sekolah baru juga dicoba diinisiasi ya, telah diinisiasi sebelumnya juga oleh guru-guru, Bapak Ibu guru wali kelas, oleh kepala sekolah, oleh para guru bidang khusus gitu untuk bisa membuat transfer tadi ya, knowledge, ilmu, dan apalagi yang paling suka adalah pembentukan karakter ya, anak-anak yang kemudian aware lingkungan itu sejak dini gitu. Kalau mungkin sudah agak gede itu agak susah sih, tapi ketika di usia-usia yang masih Masya Allah masih polos, murni ya, terutama usia-usia TK SD itu biasanya masih mudah untuk menerima informasi. Nah, dengan tadi adanya pilah sampah itu harapannya kan bekas sampai mereka besar gitu. Jadi ketika buang sampah mereka akan mikir, ini kemana nih ya? Ke organika, ke daur ulang, atau ke residu gitu. Jadi mereka akan menurunkan juga ke generasi selanjutnya, harapannya kan itu ya. Jadi investasi SDM jangka panjang itu menurut saya sangat perlu gitu untuk, kalau ada orang bilang sustainability apa sih ya tanpa orangnya sadarnya. Di SAB itu concern itu pembentukan SDM yang tadi sadar lingkungan itu, selain ya yang lainnya juga, aspek-aspek lainnya juga di apa namanya diperhatikan gitu. Tapi pada bahasan kita kali ini adalah tentang lingkungan ya Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya ini adalah rekomendasi dari saya tentang rekomendasi praktisi dan akademisi ya terkait eco-family. Bisa menjadi, misal Bapak Ibu ada stuck atau pengen ya cari-cari inspirasi, bisa dari beliau-beliau ini. Pertama adalah Budi Kawardani, beliau adalah alumni arsitektur ITB kalau tidak salah, pernah menjadi dosen juga, sampai kemudian beliau resign juga sih kalau tidak salah, tapi beliau bikin gerakan ya tadi, gerakan belajar minim sampah gitu, dan banyak sekali orang-orang yang tergerak dari beliau ini karena beliau menyadarkan banyak orang bahwa kita tuh harus mulai nih hidup minim sampah gitu, tidak berpangku tangan hanya dari olah sampah dari institusi yang terkait dari pemerintah. Dia juga menulis beberapa buku ya, seperti saya juga punya bukunya Baik Bersekali Pakai, Pos Itu Mudah, dan lain-lain. Jadi beliau juga influencer di medsos ya. Kemudian yang kedua adalah ada buku Britania Sari. Kalau beliau ini juga cukup unik menurut saya karena beliau buat program sosial
ketahanan pangan juga pendidikan lingkungan untuk anak-anak di sekitar lingkungan rumah beliau gitu. Tidak hanya untuk anak-anak juga, untuk masyarakat itu jadi berbagai program yang sangat humanis dan bisa dijalankan oleh orang-orang bahkan yang mungkin pendidikan dan goal apa yang prasejahtera gitu menjadi targetnya. Beliau punya kebun, beliau juga, karena beliau basicnya kalau tidak salah apa ya, guru bahasa Perancis atau apa gitu. Jadi tapi beliau mau kemudian belajar ya tadi bikin program sosial, pendidikan lingkungan juga gitu. Jadi pernah ada satu momen yang saya Masya Allah melihat program beliau adalah tadi yang mengajar anak-anak di usia kalau nggak salah 65 mau remaja gitu ya, teenager, diajarkan untuk tadi memilah, mengumpulkan botol plastik, diberikan tantangan challenge di sekitar rumah untuk bisa mengumpulkan botol plastik 100 atau berapa gitu. Dan botol plastik tersebut dibersihkan, dicuci bersih, terus labelnya dicopot, kemudian tutupnya juga kemudian di apa namanya, di press supaya muat ya, nantinya nggak banyak makan tempat, kemudian tutupnya juga dipisahkan. Akhirnya si botol tersebut ya dikumpulkan ketika sudah bersih dan kering, dibawalah ke IKEA kalau nggak salah, di IKEA. Terus di IKEA kan kalau itu 100 botol itu bisa eh, apa namanya, barter ya, bisa ditukar dengan makanan, dan endingnya mereka makan-makan di IKEA dengan tadi menukar botol. Program-program seperti itulah yang menurut saya untuk menjadi sarana pendidikan tuh mungkin terlihat fresh dan menarik bagi mata anak-anak. Kemudian ada Pak Ahmad Bu Hari Nikmah, beliau jadi juga tadi ya, Pak Ahmad juga belajar di Budi Garden ini ya, beliau juga sekaligus trainer EcoBrick. Jadi beliau trainer EcoBrick ya, trainer EcoBrick. Jadi memang resmi juga berguru ke founder EcoBrick. Beliau juga pegiat rumah tumbuh. Tadi ya kita bisa lihat contoh rumahnya gitu, ada kebunnya dan lain-lain. Kemudian di Bandungnya ada Bu Siska, owner toko Nol Sampah dan pegiat Zero Waste Adventure. Nah, juga menjadi concern sekolah alam Bandung ya, karena kegiatan outdoor itu banyak ya dibandingkan sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi diajarkan juga untuk bisa Zero Waste Adventure, minum sampah ketika berkegiatan di luar. Kemudian ada teman saya sendiri juga, Bu Hanifah Awaliyah, punya gerakan juga gitu, Family Hour, pernah di Waste for Change, dan didebatkan di Project KLHK soal e-waste kalau nggak salah. Dan yang terakhir adalah Lulu Nailufas, pegiat lingkungan di Masjid Salman ITB. Jadi sama juga menerapkan pemilahan sampah di masjidnya gitu. Dan ini adalah penggeraknya. Dan mungkin masih banyak lagi ya yang di luar sana gitu. Tapi yang saya list ini ya yang sepertinya ya yang saya tahu saat ini ya, dan memang menerapkan gitu, tidak hanya sekedar teori. Mungkin hatur nuhun ya Bapak Ibu semua soal apa tadi, sharing-sharing materi Eco Family, semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Oh ya, untuk pertanyaan mungkin bisa nanti ditanyakan ya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Suci yang sudah memberikan ya tadi pemaparannya, Masya Allah. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu semuanya, menginspirasi. Baik, mungkin langsung saja ya kita sesi sharing dan diskusi ya. Bu Suci sudah siap Bu Suci? Insya Allah siap Bu. Ya baik. Oh di sini ada kata Ibu Sylvia nih, ada yang menambahkan lagi tadi. Ada juga Mbak Mbak Zesali, Jess, founder dari founder Bumi. Kenal Bu Suci kenal? belum kenal sih. Ini Oh saking belum. banyaknya. Masuk Saking list lah. banyaknya. Berarti alhamdulillah ya sudah Ya, banyak sekali lah yang sangat peduli ya. Tentu memang ini harus bersama ya, harus memiliki kesadaran memang kita itu. Dan yang saya tahu juga di Kota Bandung memang sekarang ada program Tang Empos ya gitu. Jadi kampus gitu. jadi memang sumbernya di keluarga dulu gitu ya, memilah sampah seperti itu. Baik, ayah bunda semuanya, kita buka sesi diskusi sharingnya. Silahkan.
Boleh nih, Bu Ulfa. Silahkan, Bun. Boleh pakai dibuka? Oh, mau di ini saja. Mau bertanya. Saya masih punya balita yang menggunakan Pampers sekali pakai. Saya baru bisa sampai membersihkan kotoran dan memisahkan dengan sampah lain, namun masih tetap diberikan ke pembuangan sampah akhir. Mau bertanya, bagaimana untuk pengelolaan sampah Pampers yang tadi sudah dilakukan Bapak Aang, yaitu menjemur? Itu bagaimana akhirnya untuk sampah tersebut? Begitu. Langsung saja mungkin ya Bu Suci ya. Nah, insya Allah mungkin hanya saya batasi 3 penanya ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi nanti ini tergantung kalau misalnya banyak ya bisa lanjut. Silakan kepada Bu Suci mungkin. Oke, Bu Ita. Dari Bu Ulfa Halimatus Sadia ya. Yang bertanya soal Pampers sekali pakai. Oke. Yang tadi Pak Ang ya, saya juga dapat cerita sih karena beliau juga punya 2 anak ya. Uh, Sebenarnya beliau itu pakainya Claudie sih. Jadi mengupayakan pakai Claudie, tapi kan Claudie itu popok tapi kain yang nanti dibersihkan tuh bisa dicuci ulang gitu. Tapi kan kadang kalau keluar-keluar akhirnya beliau itu pakai si Pampers yang sekali pakai itu kan karena nggak bisa selamanya pakai Claudine. Nah, tadi pertanyaan Bu Ulfa adalah bagaimana akhirnya untuk sampah tersebut ya. Jadi setahu saya di Kota Bandung juga ada yang menerima popok sekali pakai Pampers itu ya. Itu kan masuk ke sampah residu ya kalau Pampers. Jadi sampahnya sudah tidak bisa diapa-apain gitu kan karena bekas kotoran gitu. Tapi catatannya adalah ketika kita mau setor sampah Claudie, Pampers sekali pakai, dia harus bersih dulu dari kotoran si bayinya gitu. Jadi jangan masih ada kotorannya itu kasihan yang mau ngelola. Jadi dibersihin dulu, dicuci bersih. Ya, kalau dipaut sampai dijemur gitu kan. Dijemur. Nah, setahu saya di Kota Bandung itu Bu Ulfah ada nanti mungkin saya carikan juga sih ya. Ada yang nerima gitu. Bahkan ada volunteernya juga ibu-ibu yang nerima gitu. Beberapa dulu tuh ada namanya PT Gol Guna Olah Limbah. Jadi mau tuh nerima sampai papers tapi harus dibersihkan dulu nanti sama mereka dipakai teknologi gitu ya di kalau nggak dibakar kalau saya di hidrotermal gitu. Ada juga setahu saya Parongpong atau nanti ini saya tanyakan juga ya apakah Parongpong menerima sampah Pampers itu. Jadi kalau menerima mungkin nanti bau bisa tuh di sampah pampersnya itu dibersihkan dulu, dijemur keringan, terus dikumpulin dulu. Jadi kan kalau udah bersih udah kayak otomatis nggak bau ya. Jadi kalau kita simpen tuh nggak masalah gitu karena dia udah bersih dan nggak berbau. Jadi yang menjadi masalah kan kalau kita numpuk sampah yang kotor karena dia akan bau dan bikin jijik. Nah ketika udah bersih, udah kering, otomatis dia akan pun kita uh, simpen ya nggak akan bau gitu. Nanti mungkin bisa nanti Bu Ulfa di apa namanya disetor ke tersebut ke beberapa bank sampah yang mengelola ataupun startup pengelolaan sampah yang mau menerima itu. Nah, setahu saya kalau dulu tuh PT Olah Limbah, kemudian Parongpong. Dan yang terakhir tadi ya, nanti saya coba tanya deh ke teman saya yang Bu Hanifah itu ya. Beliau tahu nih ada ibu-ibu yang mau terima sampah si Pampers ini. Setahu saya kalau Parongpong kan dibakar ya dipakai bakar dengan hidrotermal pakai teknologi jadi dia nggak ada pencemaran udaranya ketika dibakar gitu. Nah, ke situ sih Bu paling. Nah, tapi salah satu usaha yang bisa kita minimalkan ya sampah Pampers itu dengan tadi pakai Claudie, pakai popok yang bisa dicuci ulang gitu. Tapi ya kan karena kita nggak bisa ideal ya, akhirnya pakai Pampers ya nggak apa-apa, tapi kita bersihkan si Pampersnya itu, terus dikeringkan gitu. Nanti dikumpulin aja, nanti setor deh ke tempat yang menerima seperti itu. Intinya kalau di pengolahan sampah itu kita harus mau konsisten sih mau mencegah dulu si sampahnya dengan tadi ya mau berusaha mengikhtiarkan pakai yang bisa dicuci ulang reusable. Nah, kalau itu nggak bisa berarti kita harus mau nih terima konsekuensinya tadi ya sampah kita tanggung jawab kita dengan tadi membersihkan sampahnya dikumpulin setor ke pengelola yang terima gitu. Jadi sampah kita itu nggak berakhir di landfill menjadi masalah di akhir gitu tapi kita bertanggung jawab ke hasil sampah kita ya ke sisa konsumsi kita dengan tadi tersalurkan ke pengelola yang tepat seperti itu Bu Ulfa Halimat Sadia semoga menjawab. Nanti untuk info-infonya mana-mana aja yang menerima sampah Pampers saya bantu gitu.
Saya kembalikan ke Bu Ita, silakan. Baik, Bu Suci. Wah, terima kasih ya. Mudah-mudahan memang itu ya Pampers bagi orang tua nih gitu. Sangat menjadi dilema sekali. Dan memang harus siap dengan mencucinya dulu itu ya. Gitu. Kayak tidak bau gitu. Jadi kalau sudah bersih, dijemur pun dan ditumpuk pun tak apa-apa gitu. Nanti untuk bisa disetor ya. Masya Allah Bu Suci. Baik, berikutnya di chat kemudian ada tolong list nama-nama akun IG atau online-nya. Oh, siap nanti Bunda gitu. Untuk plastik bubble wrap dan pembungkus lainnya, apabila dikumpulkan, apakah bisa didaur ulang? Nah, ini dari Bunda Anafa. Bagaimana Bu Suci? Terima kasih Bunda Anafa ya atas pertanyaannya. Oke, nah untuk plastik bubble wrap dan pembungkus lainnya tuh apa ya Bunda? Mungkin bisa dispesifikasikan ya seperti apa. Nah, setahu saya juga ada sih ngumpulin plastik bubble wrap karena kan nggak mau kadang beli online ya di marketplace gitu. Nah, sampah plastik bubble wrap-nya itu biasanya langkah pertama yang saya lakukan adalah kan ada alamat kita ya. Nah, itu di alamat kita, kemudian apa sih nomor kontaknya itu yang pokoknya tempelan kita pesan apa, terus ada nomor identitas kita, ada nomor HP kita. Nah, itu kalau bisa tuh kita singkirkan dulu tuh, kita gunting karena itu rawan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, rule-nya tuh seperti itu dulu ya. Nah, habis itu plastik bubble wrap-nya kita kumpulin. Ada bank sampah yang menerima Bunda Anafa. Jadi bank sampah setelah saya yang menerima itu, saya kemarin habis setor di bank sampah bersinar gitu. Jadi kita kumpulin aja tuh sampai agak banyakan ya. Ya tergantung kuantitas sampahnya ya. Kemudian kita kumpulkan ke bank sampah yang terima. Contohnya bank sampah bersinar seperti itu. Itu masih bisa didaur ulang untuk bubble wrap. Bahkan kalau kita penjual ya, seller ya, bisa tuh buat bungkus lagi jualan kita gitu. Jadi kita nggak harus beli bubble wrap yang apa namanya yang baru gitu. Kita bisa manfaatkan bubble wrap yang ada gitu. Kalau misalnya bunda-bunda di sini ada yang mau butuh bubble wrap nih, bisa tuh saling nantinya saling tukar gitu. Aku punya nih stok bubble wrap, kamu butuh nggak? Nah, kita berikan saja kepada seller yang butuh bubble wrap tersebut. Gitu. Jadi kan reuse ya, dan membantu juga gitu. Jadi nggak usah modal beli bubble wrapnya lagi. Seperti itu, Bunda Anafa ya. Semoga membantu. Kalau pembungkus lainnya tuh apa ya di sini contohnya? Belum kebayang nih karena pembungkus tuh banyak. Kalau pembungkus lainnya misalnya apa sih plastik yang masih bisa di multi layer ya. Misalnya kita konsumsi apa sih kopi-kopian yang sasetan itu masih bisa didaur ulang juga sih Bunda Ana Pak setahu saya ada juga yang terima gitu. Tapi ya tadi harus bersih, dikumpulin ya kita harus rajin kumpulin bersih jadi nggak bau. Nanti setorin aja ke bank sampah atau ke pengrajin usaha daur ulang. Masih bisa sih. Tapi yang nggak bisa diterima itu biasanya sampah-sampah pembungkus yang dia udah kotor, misalnya kena minyak, terus kena sisa makanan yang udah bau-bau udah, nah itu biasanya nggak diterima tuh, harus bersih dulu. Jadi sebenarnya semua plastik pembungkus itu bisa didaur ulang, bahkan kalau dia tuh bersih, bahkan juga pun udah bentuknya cekadut ya udah nggak bisa diapa-apain, itu masih bisa dimasukin ke EcoBrick tadi. Jadi nggak masuk ke TPS tuh, semuanya bisa terkelola di daur ulang atau masuk ke EcoBrick itu untuk pembungkus lainnya. Itu Bunda Anafa, semoga menjawab ya. Oh, iya. Begitu Bunda ya. Jadi memang ada juga ya yang menerima untuk plastik bubble wrap seperti itu ya Bu ya. Sekolah alam bisa nggak? Misalnya nanti Anafa kalau ke sekolah bawa bubble wrap bisa ya Bu? Bisa sih. Bisa dikumpulin dulu ya. Ya bisa banget kalau mau ya. Aku Atur nuhun Teh Suci. Bunda Anafa. Ya, Atur nuhun Bu. ya Bunda. Ini memang itu tadi ya untuk membersihkannya itu ya. Terpikir sama saya juga. Misalnya habis beli batagor misalnya. Itu sebenarnya baiknya emang dicuci gitu ya Bu Suci ya. Jadi saya nanya. betul Bisa. betul dicuci sih karena kalau nggak dicuci ya dia akan jadi residu akan ke TPS sama orang bisa dibakar akan ya pokoknya tuh kuncinya adalah sampah tuh bisa didaur kalau dia tuh bersih dan kita bisa simpan dia dalam jangka waktu lama kalau dia tuh bersih gitu nggak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran lainnya gitu. Baik, Bu Suci nih berikutnya di chat ada lagi nih dari Ibu Nunu nih. Ah, kalau untuk sampah B3 berupa obat expired itu pengolahannya bagaimana? Bagaimana ya pengolahannya? Dari bundanya Salman. Oke, Bunda Nunu ya dari Salma. Jadi untuk B3, oke ini juga jadi
PR ya. Jadi untuk obat expired itu kan masuk B3 bahan berbahaya. Setahu saya dan saya juga dapat info dari teman-teman itu, ada akhirnya apotek yang menerima si sampah expired itu. Sebenarnya kan ini nggak boleh dibuang sembarangan ya. Nah, ada apotek yang menerima, kalau nggak salah apotek K24, tapi nggak semua apotek K24 itu menerima sih, setahu saya. Harus tanya dulu ke penjaganya, menerima nggak teh gitu, atau Kang apa sampah expired gitu. Tapi setahu saya apotek K24 tuh ada beberapa yang menerima sih sampah B3 itu. Karena kan sampah B3, khususnya obat-obatan itu kan nggak boleh dibuang sembarangan ya. Karena dia ada zat-zat kimia yang berbahaya di dalamnya gitu. Bisa mencemari gitu. Jadi, tapi juga setahu saya juga ada rule, mungkin orang farmasi ya, orang yang lebih tahu tentang obat-obatan itu bagaimana, kan biasanya orang kesmas juga ya, kesehatan masyarakat tahu ya. Jadi kalau mau buang sampah obat ekspor itu harus ada ya, kemudian saya pernah lihat tuh, kalau yang sirup dia masukin ke tanah dulu, terus tanahnya nggak boleh dibuat nanam gitu. Pokoknya harus dilarutin dulu gitu supaya ke apa lebih lebih encer sehingga konsentrasinya itu tidak pekat gitu. Ada juga kayak gitu. Tapi kalau saya sih lebih rekomendasikan ya supaya dikelola dia secara terpusat, dan kalau B3 kan harus dibakar ya. Satu-satunya perusahaan pengelola limbah B3 yang setahu saya cukup kredibel itu ada di Bogor, namanya LPPI. Nah, di sana tuh dibakar limbah-limbah B3, contohnya ya obat, kemudian apa sih suntikan-suntikan dari rumah sakit itu semuanya masuk ke LPPI di Bogor, jadi dibakar di sana, dibakar dengan teknologi, terus abunya baru ditimbun. Nah, untuk obat-obatan juga harusnya seperti itu, langkah apa yang bagus gitu, jadi supaya nggak disalahgunakan gitu. Nah, tadi yang sudah buka fasilitas apa namanya penerimaan obat B3, obat obat ekspat itu Apoteka 24, tapi nggak semuanya. Nah, nanti mungkin Bunda Nun ya bisa ke Apoteka 24 terdekat, terus tanya mana-mana saja nih lokasi-lokasi yang menerima. Setahu saya di Bandung sudah ada sih yang menerima, info terakhir yang saya tahu ya. Tapi nggak semuanya gitu Apoteka 24 yang menerima. Harusnya sih ini menjadi ini ya, apa namanya, tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan kolaborasi dengan KLHK ya, punya Dropbox untuk obat-obat B3 gitu. Selain dari mungkin dari perusahaannya gitu. Jadi kita nggak buang sampah sembarangan, karena kan nggak buang obat B3 sembarangan gitu, obat-obat expired gitu. Itu Bunda Nunu, mungkin kalau ada sense dari Bunda yang lain ya yang lebih paham, boleh banget itu nanti kita sharing-sharing. Wah, Masya Allah ya, memang tanpa obat-obatan juga ya gitu. Kalau saya, kadang iya, saya baru tahu jadinya saya, Masya Allah. Saya suka buang aja langsung di wastafel, misalnya untuk sirup gitu. Tadi tuh Nah, eh, harusnya ya tadi ya ke tanah. Wah, ya ada ke tanah dulu, diencerin dulu, dan kita pastikan obat kita tuh nggak ngalir ke sungai malah, karena kita nggak tahu kandungan apa tuh di obat tersebut kan. Taunya nanti bikin bikin apa pencemaran, wah ya. bahaya gitu, karena kandungan obat kan ada yang mungkin bikin teler, nanti bikin teler ikan-ikan kan kita nggak tahu gitu. Iya. Jadi butuh butuh kecermatan banget gitu untuk membuang si sampah obat. Jadi Masya Allah ya, sebenarnya dengan tidak kita membuang sampah, Insya Allah mudah-mudahan itu jadi amalan terbaik kita. Jadi masuk surga Insya Allah ya Bu Suci. Betul, betul, betul banget. Nah baik, ada lagi nih pertanyaan nih. Mau tanya, ini jadi tidak apa-apa, ini lebih tiga penanya nggak apa-apa ya Bu Suci. Kalau Nah, lotion nih, lotion sama salep. Untuk salep atau lotion yang sudah tidak dipakai, dibuang kemana ya? Dari Bunda Azam. Bunda, iya, oke, kemana ya? Bu Azam ya. Oke, ini salep lotion obat ya, bukan skincare ya. Nah, sekarang lotion atau salep yang buat obat sih masuk sama kayak tadi ya pertanyaan sebelumnya. Kalau Hmm. masuk obat-obatan, berarti dia juga B3 gitu. Dan setahu saya juga dari ke apa share-sharean Kementerian apa namanya Kesehatan ya, dari ya, postingan-postingan orang-orang kesehatan masyarakat itu, kalau mau buang self toleration tuh ya di tadi ya ketanahin, tapi tanahnya kayak di apa namanya tidak dibuang sembarangan juga tanahnya, jadi kayak dikotakin gitu ya, atau ditaruh di pot, tapi jangan buat nanam. Sebenarnya kan itu balik lagi kayak menjadi pertimbangan kasih, menjadi masalah juga sih, tanahnya kemana saja gitu. Tapi harus diencerin gitu, nggak langsung kita buang si salep atau lotionnya ke saluran air ataupun kita buang ke tempat sampah gitu, karena bahaya sih gitu. Kita nggak tahu kandungan salep atau lotionnya seperti apa. Nah, kalau dia masuk kategori sampah, berarti kita bisa tadi seperti jawaban saya ke Bunda Nunu, bisa kita berikan ke masuk kategori obat ya,
tadi ke Apotheka 24 yang menerima sampah obat expired ya, lotion yang sudah dipakai, salep. Tapi kalau dia masuk ke skincare, untuk apa skincarean ya, untuk bukan masuk obat. Nah, ini ada fasilitas juga yang saya tahu ya. Si lotionnya itu, saya pernah sih main ke Ciwok yang Wardah sih, gerainya Wardahnya, sebut merek apa lah ya. Wardah gitu. Jadi si Wardah itu dia nerima nih, dia ada program EPR-nya atau Producer Responsibility-nya. Dia mau nerima sampah-sampah skincare yang masih ada lotionnya pun nggak apa-apa. Ke jadi produk-produk Paragon seperti Wardah, kemudian apa sih Emina, kemudian makeover gitu, dibuang ke ada Dropbox-nya gitu pun ada salapnya. Nah, ketika kalau lotionnya tuh lotion merek Paragon pun bisa sih, pun masih ada yang dibuang ke situ tuh ke Dropbox sih Wardah itu ke Paragon gitu. Tapi kalau merek-merek lain kan awalnya saya tanya apa bisa gitu, ternyata ada juga yang terima gitu, jadi buang ke tadi ya perusahaan-perusahaan yang terima tuh si lotionnya itu kalau masuk kategori skincare ya. Dan kalau nggak salah nggak cuma di Wardah di Ciwok deh, di Bandung itu ada di mana saya pernah dapat info ya, di Pascal atau di mana ya. Pokoknya ada gerai skincare yang dia juga nerima semua jenis skincare kemasannya itu. Nanti kalau saya ingat saya nanti dikabarin lagi deh itu. Tapi untuk salep lotionnya kemana? Setahu saya tadi dibuang kemana ya dipakai. Kalau dia masih bagus habiskan. Tapi kalau dia udah expired, kalau dia masuk kategori obat, tadi ya kasih ke Apotheka 24 yang menerima. Kalau dia masuk kategori skincare, bisa drop ke Wardah, ke Paragon, atau ke apa namanya ke Pascal. Pascal itu mana ya? Apa sih nama toko skincare yang jualan semua skincare ada tuh Sosiola atau mana ya? Sosiola kalau nggak salah. Nah, di situ nerima tuh ada Dropbox-nya juga yang nerima semua kemasan skincare ya. Tapi masalah atau lotionnya harus dibuang dulu sih kayaknya gitu. Tadi ya ke tangan dulu. Kalau ada yang terima masih ada lotionnya ya udah gak usah dibuang juga gak apa-apa sama lotionnya di dalam. Nanti sama mereka akan dikelola. Gitu. Kan enak ya kalau semua produsen tuh kayak gitu punya tanggung jawab untuk produknya, kita tinggal drop-drop aja gitu mereka yang akan mengelola. Karena punya sumber daya finansial dan teknologi yang memadai. Seperti itu Bunda Alim, Bunda Azam. Semoga menjawab. Oke, alhamdulillah. Makasih ya Bunda Azam pertanyaannya. Bu Suci juga terima kasih jawabannya. Mungkin yang lainnya apakah ada? Maupun masih ada waktu sampai pukul 11, insya Allah dibuka diskusi lagi, silahkan. Apakah ada, Ayah Bunda? Mungkin tadi ya yang minta apa IG-nya para penggiat mungkin ya. Iya, iya. Please nama akun IG ya. Oke, oke, nanti. Nanti berarti saya kirim ke Bu Ita aja. Nanti Bu Ita yang bisa share. Baik, ya. Baik. Bagaimana Ayah Bunda semuanya? Apakah puas? Saya harap tidak puas ya. Insya Allah masih jadi penasaran. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian saja mungkin ya Bu Suci ya. Oh, tinggal praktek nyata, betul katanya. Betul sekali ya Bun ya, tinggal prakteknya. Jadi kita harus, memang yang perjuangannya adalah praktek ya nih. Harus konsisten itu dan memang harus sadar ya. Harus sadar intinya ya, ibu-ibu semuanya ya Bunda memang harus sadar bahwa yang namanya sampah itu ya tanggung jawab kita sendiri gitu ya. Bukan tanggung jawab pemerintah atau siapapun, tapi kita sendiri. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Suci yang sudah menyampaikan tentang eco-friendly. Mudah-mudahan kita bisa menjadi apa ya pribadi yang bisa, kalaupun belum bisa zero waste ya, tadi nol sampah, minimal kita mengurangi sampah gitu ya. Dari mengurangi, siapa tahu mudah-mudahan jadi zero, jadi zero, insya Allah. Ada sedikit mungkin yang dapat saya berbagi juga, yang tadi saya mau ambil dari Bu Suci. Sebagus apapun model atau desain ekonomi, jika tidak diimbangi dengan evaluasi, pola konsumsi secara mandiri, semua akan jadi bencana.
gitu ya. Jadi memang tetap harus ada evaluasi gitu. Kemudian sebagus apapun teknologi yang dikembangkan, jika tidak diimbangi kesadaran, ya itu juga tidak bagus gitu ya. Tetap semuanya harus sinergi juga. Dan insya Allah penerapan Green Lifestyle di SLB sedang berjalan ya, ayah bunda semua. Mudah-mudahan bisa sejalan juga di rumah. Disediakan toh warna merah, kuning, biru ya. Merah, kuning, biru ya itu. Kalaupun susah mencari warna embernya, minimal stikernya ya gitu. Oh, ini biopori yang bisa dipinjam ke rumah, kata Bunda Nunu. Wah, apakah ada biopori yang bisa dipinjam ke rumah ya? Nanti bisa. Oh, biopori. Maksudnya alatnya yang Alat. melubangi gitu ya? Atau Mungkin. si paralonnya? Kalau paralon ada, alatnya juga ada sih. Oh, ada tuh. Nanti tinggal koordinasi aja ya, Bunda. Ya, baik. Ayah bunda semuanya sebelum ditutup mungkin baik. Alhamdulillah ya, acara dengan jelas sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak pada ayah bunda yang sudah hadir di siang hari ini, juga kepada Pak Eko sebagai pengawas sekolah Bandung, Bu Suci sebagai pemateri di siang hari ini. Insya Allah hari ini mudah-mudahan kita dapat pencerahan ya tentang lingkungan dan bisa menerapkan apa yang kebaikan yang sudah kita dapatkan, lalu kita harus langsung praktekkan gitu. Ya itu saja mungkin dari kami ya, dari saya sebagai Humas Manajemen Marketing Sekolah Bandung. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar, doa kafaratun majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.